didominasi oleh penerimaan dari ADD dan DD. Baru 2,2% yang bersumber dari pendapatan asli desa. Maka saya mengimbau dan mengajak kita semua, kita kembangkan semua kreativitas kita, mari kita manfaatkan dana desa ini untuk bisa menstimulasi, untuk menggerakkan sumber-sumber keuangan yang ada di desa, sehingga desa nanti mampu mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, dan kita semakin mandiri yang diikuti dengan tentu penguatan-penguatan berbagai sumber keuangan yang bisa untuk mengkapitalisasi dalam upaya-upaya pembangunan yang ada di desa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Direktur Jenderal PDP atas sambutan dan arahannya pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu paparan sosialisasi peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Kepada Bapak Dr. Andes Lutfi Latif, kami persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Bapak Sugito. Yang saya hormati peserta sosialisasi dari pusat, masing-masing dari Sekretariat Kabinet, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dari TNP 2K, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Kesehatan. Yang saya hormati pula peserta daerah yang terdiri atas unsur Dinas PMD Provinsi di seluruh Indonesia, Dinas PMD Kabupaten dan Kota yang memiliki desa. Kemudian para kepala desa se-Indonesia, seluruh pendamping, tenaga pendamping profesional, mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, sampai ke pendamping lokal desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada pagi hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tadi, kita melakukan sosialisasi atas petunjuk operasional fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Seperti yang kita maklumi bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diberikan mandat untuk menerbitkan 2 peraturan menteri. Pertama adalah peraturan menteri tentang rincian prioritas penggunaan dana desa yang berlaku untuk jangka panjang yang telah kita sosialisasikan karena Permendes ini telah ditandatangani sejak 1 November 2023 yang lalu. Kemudian amanah yang kedua untuk Kementerian Desa adalah Permendes tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 yang hari ini kita sosialisasikan di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga desa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang dengan penuh semangat, saya lihat pesertanya sangat banyak mengikuti sosialisasi ini, tentu dengan harapan mudah-mudahan sosialisasi ini bisa bermanfaat dan dijadikan panduan di dalam penyusunan anggaran atau perencanaan kegiatan pembangunan di level desa.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi paparan saya terkait sosialisasi Permendes. Permendes ini adalah Permendes nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Kalau kita melihat fokus penggunaan dana desa ini diutamakan penggunaannya untuk mendukung pertama, penanganan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, untuk program ketahanan pangan dan hewani. Yang ketiga, untuk program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Dan atau yang keempat, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes atau BUMDes bersama, BUMDesma, serta program pengembangan desa sesuai potensi karakteristik desa. Di samping itu, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa. Catatan penting atas fokus penggunaan dana desa 2024 ini adalah bahwa fokus penggunaan dana desa ini wajib. Jadi sekali lagi sifatnya wajib dialokasikan oleh pemerintah desa, tentu melalui musyawarah desa, dalam APBDes tahun 2024. Jadi kalau Permendes yang terbit 1 November lalu tentang rincian prioritas penggunaan dana desa itu sifatnya adalah pilihan, sementara Permendes tentang fokus ini sifatnya adalah menu wajib yang tidak boleh tidak harus diakomodir dalam APBD desa tahun 2024. Kita masuk satu persatu. Pertama adalah untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Penanganan kemiskinan ekstrim ini kegiatannya adalah bantuan langsung tunai atau BLT atau BLTDD. Ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang diprioritaskan keluarga miskin ekstrim atau miskin, jadi miskin ekstrim dulu baru atau miskin, yang berdomisili di desa bersangkutan. Jadi tidak boleh dana desa A diberikan bantuan ke desa B. Harus penduduk desa setempat. Yang kriterianya pertama adalah bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian. Kriteria yang kedua, mereka yang mempunyai anggota keluarga rentan, sakit menahun, sakit kronis, dan atau penyandang disabilitas. Kriteria ketiga, mereka yang tidak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Yang keempat, rumah tangga dengan anggota keluarga rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini biasanya di desa ada yang hidup sebatang kara. Ini masuk pada kriteria ini. Yang kelima adalah perempuan kepala keluarga atau PK dari keluarga miskin ekstrim. Jadi kalau kepala keluarganya perempuan, tapi hidupnya layak, sejahtera tidak perlu. Tapi kalau dia kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim, maka ini boleh dan harus mendapatkan bantuan langsung tunai BLT dana desa. Dalam penentuan keluarga penerima manfaat ini, Bapak Ibu sekalian, pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLTDD. Artinya, data yang disiapkan oleh pemerintah, misalnya data P3KE, ini harus dibawa dalam musyawarah desa untuk melihat kondisi faktual, kondisi real yang terjadi di desa. Kalau dalam data pemerintah ternyata menurut desa, menurut musyawarah desa ada warga yang dianggap mampu dan tidak layak,
maka forum musyawarah desa berhak mencoret orang yang ada dalam data kemiskinan versi pemerintah pusat, dapat dicoret dan digantikan dengan warga kurang mampu lainnya. Atau sebaliknya, data ini misalnya dalam satu desa ada 20 data miskin atau miskin ekstrim yang selama ini dapat. Tapi ternyata masih ada warga yang menurut forum musyawarah desa memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BLT, namun tidak tercantum dalam data pemerintah. Misalnya data P3KE tadi, maka forum musyawarah desa dapat memasukkan tambahan warga yang miskin tadi untuk mendapatkan BLT DD. BLT ini dialokasikan paling tinggi 25%. Jadi maksimal 25%. Tidak ada minimalnya. Jadi kalau di desa Bapak, jadi 25% maksimal dari pagu dana desa yang besarannya Rp300.000 setiap bulan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember, dan dapat dibayarkan maksimal 3 bulan secara sekaligus. Jadi contohnya, misalnya ada desa, dari pagu dana desanya itu yang memenuhi kriteria miskin atau miskin ekstrim hanya 10%, maka jangan dipaksa-paksa untuk harus sampai 25%. Karena memberikan BLT bagi warga yang mampu dan tidak memenuhi kriteria, pada akhirnya nanti Bapak Ibu di desa akan berurusan dengan APH manakala terjadi pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kriteria ini. Jadi kami menyarankan, kami mengimbau, kami mengingatkan warga yang mendapat BLT ini adalah yang memenuhi kriteria. Batasannya adalah maksimal 25 tahun, tidak ada batasan minimal, tapi disesuaikan dengan kondisi faktual, kondisi real yang ada di desa masing-masing. Fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui BLT DD ini, mekanismenya adalah tentu melalui penetapan keluarga penerima manfaat yang diputuskan bersama dalam musyawarah desa. Mengutamakan keluarga miskin ekstrim dulu, kemudian identifikasi keluarga miskin ekstrim dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Kemudian desa dapat menggunakan data pemerintah tadi yang saya sampaikan untuk dijadikan sebagai acuan di dalam penetapan keluarga penerima manfaat. Proses pendataannya tentu pemerintah desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, disabilitas. Kemudian pemerintah desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrim, calon keluarga penerima manfaat BLT, dengan melibatkan masyarakat desa dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi kearifan lokal yang ada di desa. Kemudian desa atau pemerintah desa melakukan pendataan mulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat dusun, sehingga diharapkan tidak ada lagi warga yang mempunyai kriteria untuk dapat BLT namun tidak mendapatkan BLT DD. Kemudian proses konsolidasi dan verifikasi hasil pendataannya, tentu pemerintah desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga tadi, dari RW sampai dusun, tidak ada untuk kemudian melakukan verifikasi kriteria tabulasi data, kemudian antara lain identifikasi keluarga miskin untuk diprioritaskan menjadi konsolidasi dan verifikasi untuk melakukan verifikasi status kependudukan dan seterusnya. Yang ke-C, proses validasinya dan penetapan hasil pendataannya, pemerintah desa memfasilitasi Badan Permusyawarah Desa untuk melaksanakan musdes dengan mengundang perwakilan desa, pihak lain untuk membantu validasi bagi calon keluarga penerima manfaat. Kemudian berdasarkan hasil tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa ini paling sedikit memuat nama, alamat calon,
kemudian rincian calon penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan, kemudian jumlah calon keluarga penerima manfaat. Lalu poin berikutnya adalah keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat ini dilaporkan kepada Bupati Wali Kota melalui camat setempat. Kemudian jika terjadi perubahan keluarga penerima manfaat, maka perubahan keluarga penerima manfaat BLT ini karena meninggal dunia misalnya, atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat, maka Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru, tentu dalam persetujuan musyawarah desa. Kemudian pemerintah desa memfasilitasi BPD menyelenggarakan musdes untuk menetapkan perubahan ini. Kemudian manakala tidak terdapat pengganti keluarga manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria, maka dengan alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara musyawarah desa. Kemudian daftar keluarga penerima manfaat baru ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat ini tetap dilaporkan kepada Bupati Wali Kota melalui camat setempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, program yang kedua adalah program ketahanan pangan dan hewani. Jadi kalau tadi saya sudah menyampaikan penanganan kemiskinan ekstrim, sekarang kita masuk kepada program ketahanan pangan dan hewani. Untuk ketahanan pangan dan hewani ini dialokasikan paling rendah 20% dari pagu dana desa. Jadi pagu dana desa, misalnya sebuah desa itu 1 miliar, maka paling rendah 200 juta diantaranya wajib dipakai untuk program ketahanan pangan dan hewani. Paling rendah. Bisa lebih. Misalnya Bapak anggap itu penting, skala prioritas desa bisa sampai 25%, bisa sampai 30%. Tetapi poin pentingnya tidak boleh kurang dari 20%. Nah, program ketahanan pangan dan hewani ini dilaksanakan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, tentu harus melihat ketersediaan pangan di desa. Yang kedua, keterjangkauan pangan di desa. Yang ketiga, pemanfaatan pangan di desa. Ini ada beberapa langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa. Dilakukan dengan cara, pertama harus memastikan bahwa program kegiatan yang direncanakan ini adalah kewenangan desa. Yang kedua, harus disepakati, harus diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian yang ketiga, program atau kegiatan yang direncanakan ini dipastikan masuk dalam RKP, Rencana Kerja Pembangunan Desa, dan APB Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Harus dipastikan masuk dalam RKP dan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa ini harus dipublikasikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Maka semua masyarakat desa harus tahu apa isi RKP Desa dan APB Desa ini. Makanya penting untuk dilakukan publikasi. Pertama, kita masuk pada ketersediaan pangan di desa. Ketersediaan pangan di desa ini dari hasil produksi masyarakat di desa. Jadi bisa dalam bentuk pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, lahan peternakan, kemudian perikanan, perkebunan, kegiatan pengembangan pangan lainnya. Catatan lainnya adalah bahwa pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non-produktif untuk pertanian, peternakan, perikanan. Kemudian bisa untuk pengembangan pertanian keluarga, pekarangan untuk pangan lestari, hidroponik,
hidroponik ini bagi desa-desa yang sering bertanya sudah kekurangan lahan yang tersedia, maka program ketahanan pangannya ini boleh untuk kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian seperti hidroponik atau biofonik. Kemudian peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman ternak dan ikan, pelatihan budidaya pertanian, perkebunan perhutanan, peternakan atau perikanan, pengembangan pakan ternak alternatif, pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan terpadu, serta untuk pembukaan lahan pertanian perkebunan melalui program PKTD. Tetapi ini tidak untuk membeli lahan, tidak untuk membeli lahan. Pembangunan dan atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan desa melalui program PKTD. Kemudian pembangunan kandang komunal, pelatihan pengolahan hasil panen, pemasangan atau perawatan keramba bersama, pembangunan pemeliharaan tempat pelelangan ikan, tempat penjualan ikan yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama, kemudian pengadaan sarana prasarana produksi, kemudian program lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa, dan poin pentingnya adalah harus sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan secara bersama-sama dalam forum musyawarah desa. Untuk ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, misalnya melalui pengembangan pengelolaan lumbung pangan melalui program-program atau kegiatan yang sifatnya PKTD, pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan melalui padat karya tunai desa, program kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Bapak Ibu peserta sosialisasi, kemudian ketersediaan pangan yang beragam, berisi berimbang, berbasis potensi sumber daya seperti pengembangan TTG, teknologi tepat guna, untuk pengembangan pangan lokal, pengembangan disertifikasi usaha tani perikanan, penanaman tumpang sari, program kegiatan lainnya yang berbasis sumber daya lokal sesuai kewenangan desa. Untuk keterjangkauan pangan di desa, bisa untuk kegiatan peningkatan, pemeliharaan jalan usaha tani, program kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi, ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, masyarakat rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat seperti pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin, rawan pangan dan gizi, dan program kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa dan sekali lagi harus diputuskan dalam musyawarah desa. Sementara untuk pemanfaatan pangan di desa, konsumsi pangan yang beragam bergizi ini seperti sosialisasi, edukasi, peningkatan keterampilan, pengembangan dan diseminasi TTG, pengolahan pangan lokal, program ketahanan lainnya yang mendukung untuk terwujudnya konsumsi pangan yang beragam bergizi berimbang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada program pencegahan penurunan stunting skala desa. Untuk stunting ini, penggunaan dana desa bagi pencegahannya dan penurunannya tentu harus melihat bahwa ini dilakukan untuk skala desa. Maka stunting dapat digunakan dengan menggunakan dana desa, tetapi poin pentingnya adalah harus sesuai kewenangan desa. Kenapa? Karena pencegahan penurunan stunting ini dapat menggunakan APBN, tentu penanggung jawabnya adalah kementerian lembaga terkait, juga dapat menggunakan APBD provinsi, kabupaten, kota. Jadi pencegahan dan penurunan stunting ini adalah kerja kolaborasi, baik menggunakan dana yang bersumber dari kementerian lembaga terkait, APBD provinsi, kabupaten, tetapi dana desa juga
digunakan untuk upaya pencegahan penurunan stunting ini, tetapi hanya sebatas kewenangan desa. Melalui program-program intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Kita masuk satu persama. Pertama adalah pencegahan dan penurunan stunting skala desa ini, sasaran intervensinya adalah remaja putri. Yang kedua, calon pengantin. Yang ketiga, ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang sedang nifas. Ini sasarannya. Kemudian yang keempat, bayi usia 0 sampai 59 bulan. Dan mereka atau keluarga yang berisiko stunting. Apa yang menjadi kegiatan yang dapat menggunakan dana desa untuk mengatasi penyebab langsung atau intervensi spesifik ini? Maka dana desa dapat digunakan untuk penyuluhan dan konseling gizi. Dana desa dapat digunakan untuk pemantauan tumbuh kembang balita. Dana desa dapat digunakan untuk pemberian makanan tambah bergizi seimbang ibu hamil dan anak 0 sampai 59 bulan, yang terdiri atas pemberian makanan tambahan. Penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal, diberikan kepada balita dan ibu hamil saat pelaksanaan posyandu, bisa dari dana desa. Kemudian pemberian makanan tambahan pemulihan. Ini merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 hari. Dapat menggunakan dana desa. Selama belum didanai atau program sumber pendanaan lainnya. Jadi kalau misalnya pemerintah kabupaten sudah menyiapkan anggaran untuk hal tersebut, maka dana desa jangan double lagi penganggarannya, biar tidak terjadi double anggaran. Tapi dapat menggunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, karena ini sifatnya bisa untuk penyuluhan, bisa untuk konseling, bisa untuk pemantauan. Jadi ada kader yang memantau tumbuh kembang balita dan bisa untuk makanan tambahan ini. Kemudian penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif. Sosialisasi. Jadi dana desa boleh untuk sosialisasi pemberian makanan pendamping ASI, air susu ibu bagi anak usia 6 sampai 24 bulan. Kemudian dana desa boleh untuk pelatihan pengolahan makanan pendamping ASI yang menggunakan pangan lokal. Kemudian kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa. Berikutnya, jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting atau intervensi sensitif sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Pertama, dana desa dapat digunakan untuk program-program atau kegiatan terkait peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting. Upaya pencegahan perkawinan dini, pelatihan pangan yang sehat dan aman, pelatihan sosialisasi tentang keluarga berencana, kampanye promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal, praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, simulasi tumbuh kembang, perilaku hidup bersih dan sehat, pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa dan bina keluarga balita, penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga, penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga. Kemudian bisa juga untuk edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan. Penyalahgunaan lahan pekarangan keluarga, tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun, dan kegiatan lain berupa penurunan stunting lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
Selanjutnya saya akan menyampaikan tata kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Bahwa penanganan intervensi stunting berskala lokal desa ini dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrim. Untuk tata kelolanya meliputi kegiatan peningkatan kapasitas bagi KPM, kader pembangunan manusia, kader pos yandu, pos pelayanan terpadu, dan pendidik untuk pendidikan anak usia dini, serta kader kelompok bina keluarga balita tingkat desa terkait pertumbuhan dan perkembangan. Bisa juga untuk konsolidasi data berbagai sistem data yang ada di desa, seperti data SDGs desa, EHDW, EPPG, BM, LCMIL, pendataan keluarga, dan seterusnya. Fasilitasi pemantauan, layanan, dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap. Fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting. Fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting. Dana desa boleh juga untuk pemberian insentif bagi KPM, kader posyandu, pendidik usia dini, pendidikan anak usia dini, dan kader desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan surat keputusan kepala desa. Jadi ini sifatnya insentif, bukan honor bulanan yang rutin setiap bulan diterima. Insentif, jadi sifatnya per kegiatan. Penyediaan atau fasilitas alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting. Bapak Ibu, kita masuk kepada fokus keempat, yaitu program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes atau BUMDes bersama. Ini dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada BUMDes atau BUMDes bersama. Pertama adalah penyertaan modal dapat dilakukan untuk modal awal pendirian. Bisa juga untuk penambahan modal. Kemudian penyertaan modal ini gunakan untuk pengembangan kegiatan usaha, penguatan struktur permodalan, dan peningkatan kapasitas usaha. Kemudian yang ketiga adalah penugasan desa kepada BUMDes, BUMDesma untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, keputusan untuk melakukan penyertaan modal harus terlebih dahulu disepakati dalam Musdes dan harus sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam APBDes. Kemudian penyertaan modal ini harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa, dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Ibu bapak sekalian, penyertaan modal bagi desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUMDes BUMDesma ini dilaksanakan oleh desa yang belum mendirikan BUMDes BUMDesma. Penyertaan modal desa yang dilakukan meliputi pengembangan kegiatan usaha, penguatan struktur permodalan, penugasan desa kepada BUMDes BUMDesma untuk pelaksanaan kegiatan tertentu berdasarkan hasil musyawarah. Kemudian pengembangan kegiatan ini difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk desa, meliputi pengelolaan hutan desa. Jadi ini disesuaikan dengan karakteristik potensi desa yang dimiliki, pengelolaan usaha hutan sosial, hutan adat, air minum, pengelolaan air minum, pengembangan produk pertanian, perkebunan, peternakan, pengembangan produk perikanan, apakah itu pembenihan, pengasapan ikan, penggaraman, perebusan, dan lain-lain sebagainya. Pengembangan sarana produksi, pemasaran, dan distribusi produk. Pengembangan desa wisata dan pengembangan usaha BUMDes lainnya yang sesuai dengan potensi dan kewenangan desa. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada dana operasional pemerintah desa. Tahun 2023 ini
ada dana operasional pemerintah desa dan baru dimulai tahun 2023. Kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana dengan dana operasional pemerintah desa ini, apakah masih sama di tahun 2024? Jawabannya adalah dana operasional pemerintah desa untuk tahun 2024 tetap ada, tetapi penggunaannya kami revisi sedikit. Ada perbedaan sedikit antara penggunaan dana desa operasional pemerintah desa di 2023 dan 2024 ini. Untuk dana operasional pemerintah desa dialokasikan paling banyak 3% dari pagu dana desa di setiap desa. Artinya, kalau ibu bapak desanya mempunyai pagu sebesar 1 miliar rupiah, maka maksimal paling banyak 30 juta dari 1 miliar itu dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa. Karena ini paling banyak 3%, maka tidak boleh 3,1%, 3,5%, 5%, itu tidak boleh. Tetapi 2,9% boleh, 2,5% boleh, atau kalau dianggap cukup cuma 1% dari dana desa untuk operasional ini juga boleh. Yang jelas catatannya adalah tidak boleh lebih dari 3%. Ini diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Jadi, saya ingin menegaskan bahwa dana operasional pemerintah desa ini bukan honor kepala desa, bukan honor sekretaris desa, bukan honor perangkat desa, tetapi dia dipakai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa. Penggunaan dana desa untuk operasional ini pertama adalah untuk kegiatan yang sifatnya koordinasi, dipakai untuk berkoordinasi. Yang kedua, dipakai untuk kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Yang ketiga, dipakai untuk kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi di tahun 2023, tetapi ada perubahannya juga, ada yang berbeda. Kita masuk satu persatu. Bapak Ibu sekalian, kepala desa atau pemerintah desa harus memperhatikan aspek apa? Aspek transparan, aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa. Jadi, dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa untuk kegiatan koordinasi ini dapat digunakan untuk biaya komunikasi pemerintah desa. Jadi bisa untuk pembelian pulsa, bisa untuk menyiapkan kuota internet di kantor desa. Ya, pulsa ini dipakai untuk mendukung tugas-tugas di desa, bukan untuk dipakai pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi. Kemudian bisa dipakai atau dapat digunakan untuk kegiatan rapat, pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di desa. Jadi Pak Kades ngundang rapat, contoh konkretnya nih, biaya konsumsinya, biaya rapatnya dapat menggunakan operasional pemerintah desa ini. Kemudian biaya pelaksanaan koordinasi dari desa ke kecamatan dan atau kabupaten kota setempat. Ini yang berbeda dengan Permendes sebelumnya atau yang berlaku di 2023 ini, di mana tahun 2023 ini biaya koordinasi ini ternyata banyak teman-teman kepala desa koordinasinya sampai ke Jakarta. Rame-rame pakai bus. Ya, kami alhamdulillah terima kasih berkoordinasi tapi ternyata hampir tiap hari sangat banyak yang berkoordinasi ke Jakarta, sehingga
kami memandang ini tidak efektif, sehingga koordinasi yang dapat menggunakan dari dana operasional ini hanya maksimal sampai dalam kabupaten tersebut. Jadi sampai dalam kabupaten, misalnya desa A mau berkoordinasi ke desa tetangga itu boleh. Berkoordinasi sampai ke kecamatan boleh. Berkoordinasi ke kecamatan tetangga dalam satu kabupaten atau kota boleh. Ke kabupaten boleh. Tetapi ke provinsi, ibu kota provinsi, ke Jakarta, ke ibu kota negara atau kementerian lembaga, kami memandang belum tepat untuk menggunakan dana desa ini sehingga tidak diizinkan. Yang kedua, untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan, dalam rangka penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, atau kena musibah, keterbatasan dana. Misalnya, biaya transportasi masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari desa. Contohnya, ada warga sakit tengah malam, ingin dirujuk ke rumah sakit kabupaten atau puskesmas di kecamatan. Desanya jauh terpencil, tidak ada yang mengurusi. Maka operasional pemerintah desa ini dapat dipakai untuk mengantar, misalnya biaya kendaraan bagi warga yang sakit atau membutuhkan layanan medis di tengah malam pada waktu-waktu tertentu. Kemudian bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrim seperti kain kafan, peti jenazah, dan sebagainya. Ini contohnya ada warga tidak mampu meninggal, tidak ada yang ngurus jenazahnya. Maka dana operasional pemerintah desa dapat digunakan untuk mengurus jenazah tersebut sampai dengan selesai dimakamkan. Kemudian terjadi untuk membiayai konflik sosial. Misalnya biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di desa, biaya transportasi, konsumsi, forum mediasi. Kemudian biaya operasional untuk menjamin keamanan ketertiban di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi. Kemudian penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama melalui pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum. Penanggulangan kerawanan sosial ini dapat pula digunakan untuk bencana yang menimpa masyarakat desa, seperti bantuan logistik bagi warga yang menjadi korban bencana. Ada warga yang mungkin kena musibah kebakaran. Dana operasional pemerintah desa ini bisa dipakai untuk bantuan logistik yang kena musibah tadi. Kemudian biaya transportasi kepala desa dalam merespon bencana di desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa, apakah dari kecamatan, kabupaten. Kemudian kegiatan rapat pertemuan dalam rangka pencegahan penanggulangan kerawanan sosial. Yang ketiga, untuk operasional pemerintah desa ini, untuk kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa, seperti kegiatan promosi produk-produk unggulan desa, promosi desa-desa yang berbasis digital. Kemudian dapat pula digunakan untuk protokoler, penyelenggaraan upacara kedinasan di desa, operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah yang berkunjung ke desa. Misalnya Pak Kadis PMD melakukan monef dari kabupaten ke sebuah desa yang sangat terpencil. Pak Kadis kan merasa tidak enak nih. Pak Kadis datang jauh-jauh, tidak disuguhi misalnya teh, kopi, maka biaya untuk teh, kopi, atau mungkin kue-kue itu boleh dari operasional pemerintah desa sebagai penyambutan tamu yang berkunjung ke desa. Pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di desa.
Misalnya ada warga berprestasi, sekolah, butuh sekolah, tidak punya seragam, perlengkapan sekolah, bisa untuk piagam atau plakat sebagai wujud atau bentuk apresiasi dari pemerintah desa. Kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan sosial, seni, budaya, keagamaan, misalnya perlengkapan olahraga untuk Karang Taruna, penyelenggaraan acara kesenian yang ada di desa, penyelenggaraan acara-acara adat, acara keagamaan seperti pengajian atau apa dan seterusnya. Penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan seperti penyelenggaraan lomba peringatan nasional. Misalnya peringatan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus, biasanya kepala desa ini banyak mendapatkan proposal-proposal untuk hadiah-hadiah lomba. Maka dana desa dapat digunakan untuk pemberian apresiasi tersebut. Misalnya untuk pembelian piagam atau plakat apresiasi dan penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah desa bagi masyarakat desa berprestasi atau membantu tugas pemerintah desa harus berupa barang, non tunai, tidak boleh dalam bentuk uang yang dibagi-bagikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kami pertegas, walaupun kami sudah sampaikan tadi bahwa dana operasional pemerintah desa ini tidak dapat digunakan untuk satu, membayar honor pemerintah desa. Jadi tidak untuk honor. Yang kedua, dana operasional pemerintah desa ini tidak dapat digunakan untuk perjalanan dinas pemerintah desa di luar kabupaten kota setempat. Jadi kalau dia sudah sampai ke provinsi, apalagi sampai ke Jakarta, maka tidak dapat diperkenankan memakai dana operasional pemerintah desa ini. Kemudian tidak untuk membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat desa ini dapat bersumber dari tentu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi tidak untuk bersumber dari dana ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penetapan fokus penggunaan dana desa ini, bahwa pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan di desa. Penetapannya tentu harus dibahas, harus disepakati, ditetapkan dalam musdes penyusunan RKPDes, dan dituangkan dalam berita acara. Fokus ini diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani dilaksanakan melalui swakelola, serta pendayagunaan sumber daya lokal yang ada. Penggunaan sumber daya lokal yang ada di desa. Juga pendanaan untuk PKTD dialokasikan untuk upah paling sedikit 50% dari dana kegiatan PKTD. Kemudian mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Swakelola diutamakan menggunakan pola PKTD. Bapak Ibu, partisipasi masyarakat dibutuhkan. Masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan dana desa ini yang dilakukan. Pertama, masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan dana desa.
Kemudian yang kedua, menyampaikan usulan program atau kegiatan. Memastikan fokus ini ditetapkan dalam dokumen RKPDes dan APBDes dan atau terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi fokus penggunaan dana desa, di mana pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan dana desa ini. Pemerintah desa terkait publikasi, pemerintah desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan dana desa terhitung sejak APBDes ditetapkan. Kenapa? Ini adalah bentuk penyampaian kepada publik, bentuk keterbukaan kepada publik. Jadi masyarakat harus tahu dan mendapatkan publikasi atas fokus penggunaan dana desa ini yang terdiri atas hasil musdes, data potensi, peta potensi, sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDes, dokumen RKP, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APBDes. Publikasi ini minimal memuat nama kegiatannya, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. Saya sangat bersyukur, saya berkeliling dari desa ke desa, saya menemukan belum ada desa yang tidak memampang atau memasang nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran di depan kantor desa. Saya pikir dan saya sangat yakin 75.265 desa kita seluruh Indonesia telah memasang alat untuk publikasi APBDes ini yang antara lain memuat nama kegiatan, lokasi, dan besaran anggaran di depan kantor desa masing-masing. Kita belum menemukan desa yang tidak memasang itu. Terima kasih Pak Kades, Ibu Kades yang telah bersemangat untuk mengawal dana desa ini dengan baik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, publikasi ini dilakukan melalui sistem informasi desa, SID, atau melalui publikasi lainnya. Kemudian, pemerintah desa tidak, publikasi penetapan ini dilakukan secara swakelola dan partisipatif. Apabila pemerintah desa tidak mempublikasi fokus penggunaan dana desa, maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi administratif ini menurut Permendes kami diberikan oleh Bupati atau Wali Kota berdasarkan hasil pengawasan Badan Musyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat yang ada di desa. Terkait pelaporan, Kepala Desa ini menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan dana desa kepada Menteri. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen Perdes tentang RKPDes dan APBDes digital yang menggunakan SID yang disediakan oleh kementerian. Laporan dilakukan paling lambat 1 bulan sejak RKP desa ditetapkan. Dan manakala pelaporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan fokus penggunaan dana desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik. Penyampaian ini dapat dibantu oleh pendamping-pendamping desa atau tenaga pendamping profesional di wilayah masing-masing. Dalam hal pembinaan, Bapak Ibu sekalian, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota juga diberikan ruang untuk melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, evaluasi fokus penggunaan dana desa sesuai kewenangannya masing-masing. Pembinaan ini dapat dibantu oleh perangkat daerah dan atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga adalah pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi desa. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa, seluruh pendamping desa, seluruh kepala dinas dari kementerian lembaga terkait yang ikut dalam sosialisasi ini. Terima kasih, dan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kami silahkan kepada pemandu kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Direktur Lutfi Latif yang telah memaparkan kepada kita terkait Permendes PDTT tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 ini secara rinci dan jelas. Selanjutnya mohon izin Bapak Direktur untuk membuka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom meeting dan YouTube juga bisa mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Juga bisa mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung pada kesempatan kali ini. Bagi yang melalui Zoom meeting bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui YouTube juga dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan di kolom chat dan nanti akan kami bantu merekap pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebelumnya kita buka 3 pertanyaan dari Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui Zoom silakan raise hand. Pertama sudah ada atas nama Henry Wijaya. Silakan Bapak perkenalkan nama dan asalnya dari mana, kemudian silakan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry Wijaya dari DPMPD Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Ibu. Jadi pertanyaan saya, Ibu, yang terkait dengan untuk BLT desa ini kan maksimal 25%. Apakah itu sifatnya wajib atau misalkan dalam kondisi di lapangan bahwasanya tidak ada masyarakat yang memenuhi kriteria yang berhak menerima BLT. Nah, apakah boleh tidak dianggarkan? Apakah BLT yang 25% ini sifatnya wajib? Terima kasih, Bu. Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Dijawab apa? Kami tampung dulu pertanyaannya ya Bapak. Selanjutnya dari Zoom ada yang raise hand, silahkan. Silakan dari Desa Matang Labung. Silakan di-unmute, Pak. Lalu kita yang lain. Martin. Kepada Bapak Martin, silakan Bapak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Shalom. Saya tenaga pendamping profesional dari Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa. Tepatnya saya pendamping desa di Kecamatan Tabang. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan Permendes nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa untuk tahun 2024. Dan juga sebelumnya sudah diterbitkan Permendes nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan desa untuk tahun 2024. Saya kira pemaparannya cukup jelas dan sudah disampaikan oleh pemateri tadi bahwa Permendes nomor 7 itu adalah sifatnya pilihan dan Permendes nomor 13 tahun 2023 itu adalah sifatnya wajib. Saya kira Permendes nomor 13 ini sifatnya wajib dan harus dilakukan oleh desa. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tahun-tahun sebelumnya terkait dengan Permendes sebelumnya dan dilakukan sosialisasi seperti ini,
terkait dengan petunjuk penggunaan dana desa untuk tahun-tahun berikutnya. Persoalannya adalah sering tidak berjalan komunikasi yang baik misalnya kami di kabupaten, dalam artian seperti ini yang saya sampaikan bahwa tidak berjalan komunikasi. Misalnya ada kegiatan yang diputuskan dalam musyawarah itu, lalu kemudian dilakukan proses asistensi di tingkatan kabupaten dalam hal ini. Misalnya kami di sosialisasi seperti ini disampaikan bahwa misalnya kegiatan pengadaan ambulans desa itu adalah menurut pemahaman kami berdasarkan hasil sosialisasi adalah ambulans desa itu adalah kebijakan kabupaten. Tetapi sampai sejauh ini Bapak, kami khususnya di Kabupaten Mamasa, ternyata setelah diasistensi di kabupaten itu diperbolehkan, Pak. Itu diperbolehkan. Jadi sehingga ini yang menjadi penekanan kami khususnya tenaga pendamping supaya ini berjalan kesepahaman kita di situ terkait dengan bisa tidaknya ini ambulans desa diadakan oleh desa. Karena pengalaman ya terus terang saja di desa dampingan saya ini ya ada yang mengadakan ambulans desa, sementara dalam sosialisasi seperti ini itu disampaikan bahwa ambulans desa itu adalah kebijakan atau kewenangan kabupaten. Mungkin itu yang saya tambahkan, yang saya pertanyakan ya sekaitan dengan prioritas penggunaan desa nomor 13 ini terkait dengan petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 itu adalah sifatnya wajib dan kami siap untuk mengawal petunjuk ini ke desa-desa dampingan kami khususnya di Kabupaten Mamasa. Mungkin itu Bapak Ibu. Kalau tidak ingin mengajukan pertanyaan, mungkin kita next ke penanya lain yang sudah raise hand. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Pendi namanya? Apa? Pak Pendi. 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 Hah? Pendi ya? Bukan, Pak Pendi kita dapat ya, Pak. Kenapa terhapus? Pendi kan dia namanya? Siapa sih itu? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dari Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Ini mempertanyakan kaitan untuk Permendes ini yang nomor 13 tahun 2023 ini. Ini banyak atau dari poin-poin dari Permendes ini ketika yang sudah ini ketika sinkronisasi dengan Permenkeu, kadangkala kami ini untuk menjalankan Permendes ini kadangkala ada nanti di Permenkeu ada batasan-batasan yang sifatnya ini sinkronisasinya tidak ada mungkin ada tidak sinkron, Bu. Betul. Dan juga itu mohon untuk nanti ada penjelasan dan juga selanjutnya kami Desa Citepus adalah desa
mandiri semenjak tahun 2017. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi belum ada pembahasan kaitan apakah bisa desa mandiri kami menggunakan dana desa ini untuk rehab kantor. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sudah ada 3 pertanyaan. Kita kasih kesempatan terlebih dahulu pada Bapak Direktur untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Henry Wijaya terkait BLT. Bagaimana jika tidak memenuhi, jika tidak mencukupi 25%? Silakan Bapak. Baik, saya menanggapi pertanyaan Pak Henry Wijaya dari Landak. Kemudian Pak Marten dari Sulbar, dari Mamasa, dan Pak Kades Citepu dari Sukabumi. Jadi ini perwakilan 3 pulau besar nih. Dari Kalimantan ada, dari Pulau Sulawesi ada, dari Pulau Jawa ada. Nah, pertanyaannya bagus-bagus. Pertama dari Pak Henry. Bagaimana kalau tidak sampai 25%? Boleh tidak sampai 25%. Kalau kondisi realnya seperti itu. Tahun 2023 ini regulasi yang kami buat adalah maksimal 25%. Namun di tengah jalan ada kekhawatiran, ada desa yang tidak menganggarkan, tidak sampai sehingga melalui PMK diberikan batasan minimal 10%. Di perjalanan ada beberapa desa yang komplain itu. Antara lain desa-desa di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Wah, kami ini dengan memakai indikator apa saja susah mencapai angka minimal 10%. Karena warga kami sudah sejahtera, di samping dana desa juga ada dana bagi hasil pajak dari pemerintah kabupaten yang jumlahnya cukup besar, sehingga susah memenuhi batasan minimal tersebut. Sehingga setelah kami berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sampai ke Badan Anggaran DPR, Banggar DPR, maka diputuskan dalam Undang-Undang APBN untuk BLT ini maksimal 25%, Pak Henry. Karena maksimal 25%, kalau di desanya Pak Henry, ada desa, karena ini Pak Henry dari DPMD Kabupaten Landak, ada desa di Kabupaten Landak ternyata tidak sampai 25%, mungkin hanya 20%, atau mungkin hanya 15%. Silahkan, di bawah 25% itu, silahkan. Tetapi catatannya harus betul-betul sesuai kondisi realnya. Jangan mestinya 25% warga tidak mampu, tetapi Pak Kades atau perangkat desa pingin program-program lain sehingga hak warga tidak mampu ini dialihkan, itu tidak boleh. Jadi perlu mengedepankan transparansi dalam penetapan orang-orangnya, penerima manfaatnya, dan tentu harus mengedepankan hati nurani kita. Kalau ada warga masyarakat yang memang nyata-nyata memenuhi syarat, nyata-nyata memenuhi kriteria, silahkan dimasukkan untuk penerima BLT tersebut. Tetapi kalau di sebuah desa tidak sampai lagi 25%, mungkin hanya 20%, mungkin hanya 23%, atau mungkin hanya 15%, maka silahkan menggunakan dana desanya untuk itu. Kemudian untuk Pak Marten, gimana kabar Pak Marten di Mamasa, Solata? Memang betul, Pak Marten, kami pun menyimak, kami pun memperhatikan. Ada beberapa pemerintah daerah yang pengen sukses programnya, tetapi tidak menyiapkan anggaran.
Ada beberapa yang ingin sukses programnya tapi numpang di dana desa. Ini tidak boleh, apalagi catatan penting dari dana desa ini adalah dana desa itu merupakan dana rekognisi negara yang diberikan kepada desa agar desa berdaya menjalankan kewenangannya. Jadi poin pentingnya adalah dana desa ini dipakai untuk membiayai apa yang menjadi kewenangan desa. Kalau dana desa dipakai membiayai bukan untuk kewenangan desa, maka nanti akan kacau dalam sisi pendataan asetnya. Nanti akan kacau manakala kita berbicara kewenangan. Kita kan melindungi teman-teman kepala desa ini agar tidak tersangkut persoalan hukum. Salah satu caranya adalah harus betul-betul menjalankan pembiayaan dana desa ini sesuai dengan kewenangan desa. Jadi terkait puskesmas, ada puskesmas atau mobil ambulans segala macam, itu kan bukan kewenangan desa sebenarnya. Tetapi pemerintah kabupaten yang tempatnya memverifikasi program tersebut, kadang menitip-nitip seperti itu program. Dibuatlah seakan-akan disepakati dalam musdes. Tetapi saya harap kepala desa dan teman-teman pendamping harus tahu bahwa dana pembiayaan program-program kegiatan yang ada di desa itu bukan hanya dana desa. Dana desa hanya satu dari 7 sumber pembiayaan yang ada di desa. Jadi jangan sedikit-sedikit dana desa, jangan sedikit-sedikit dana desa, semua harus dana desa. Tidak seperti itu. Undang-undang desa mengatakan bahwa pembiayaan di desa itu sumber pendanaannya ada 7. Bisa dari pendapatan asli desa, bisa dari bantuan APBD provinsi, bantuan APBD kabupaten kota, bisa dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dan kota, bisa dari hibah pihak ketiga sumber lain yang sah, dan seterusnya. Dana desa adalah hanya satu dari 7 sumber pendapatan. Jangan semuanya lari ke dana desa. Nanti dana desa, kalau semuanya lari ke dana desa, semangat pemberian dana desa ini sebagai rekognisi negara untuk membiayai kewenangan desa nanti akan melenceng. Dana desa ini menurut amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 harus fokus pada 2 hal. Pertama adalah untuk membiayai program-program di bidang pembangunan, dan yang kedua adalah membiayai program-program pemberdayaan masyarakat. Jadi tegas ya Pak Martin, selamat bekerja dan solata. Untuk dari Sukabumi, dari Kepala Desa Citepu, dari Desa Citepu Sukabumi, terkadang masih menemukan tidak sinkronnya regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan mungkin regulasi dari stakeholder lain. Saya ingin menyampaikan bahwa kami dengan Kementerian Desa, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Keuangan, atau kementerian lembaga terkait lainnya selalu berkoordinasi dan mengedepankan komunikasi untuk sebuah regulasi yang kami terbitkan. Jadi contoh, kami menerbitkan Permendes ini sejak awal dibahas, itu sudah melibatkan Kementerian Dalam Negeri, sudah melibatkan Kementerian Keuangan, Kemenko PMK, Bappenas, apalagi BPKP, semuanya sudah terlibat dalam catatan-catatan ini, sehingga diharapkan ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi suasana yang tidak sinkron, karena ini sudah dibahas secara bersama-sama dan kolektif bersama dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Sekretariat Kabinet dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pertanyaan dari Pak Kades Citepu, saya tadi pikir bukan Pak Kades, tapi setelah bicara tunduk sedikit, lihat topinya, wah ada lambang Kades di situ, ternyata Pak Kades. Nah ini tidak kelihatan kan. Desa saya desa mandiri Pak, bolehkah untuk rehab?
Boleh, tapi tidak diatur dalam permen fokus ini. Dia diatur dalam permen rincian prioritas yang sudah terbit sejak 1 November lalu. Karena itu tidak wajib. Kalau yang diatur permen sekarang sifatnya wajib semua. Yang diatur di rincian itu adalah pilihan. Jadi kalau Pak Kades mau menggunakan boleh, tidak mau menggunakan juga boleh. Karena itu di Permendes sebelumnya. Nah, bagaimana dengan dana desa untuk rehab kantor? Tahun 2024 menurut Permendes nomor 7 tahun 2023 yang kita sosialisasikan bulan lalu, dapat digunakan untuk rehabilitasi kantor maksimal 10% dari pagu dana desa, jangan lebih-lebih walaupun sedikit, maksimal. Tapi kalau bicara maksimal, Bapak kurang dari itu dianggap ya hanya 5% aja untuk tambal-tambal atap yang bocor, untuk ngecat itu boleh. Tetapi khusus untuk dana, khusus untuk desa yang berstatus mandiri. Kenapa desa mandiri boleh? Pertama, kami memandang bahwa desa yang belum mandiri, mungkin desanya sangat tertinggal, atau desanya sangat tertinggal. Tentu fokus pembangunannya masih banyak berkutat pada infrastruktur atau kegiatan lain yang menjadi kebutuhan sangat penting masyarakat, seperti perbaikan jalan, drainase, dan lain sebagainya. Sementara desa mandiri itu sudah selesai. Orientasi desa mandiri sekarang adalah orientasi pelayanan. Bagaimana mungkin melakukan pelayanan yang baik kepada warga kalau di ruangan tunggu Pak Kades nih masih bocor atapnya? Itu pikiran sederhananya. Jadi karena orientasi desa mandiri ini adalah orientasi pelayanan, maka dapat menggunakan maksimal 10% dari pagu dana desa untuk rehabilitasi ringan kantor tersebut. Tapi ini pilihan, bisa digunakan, bisa tidak, besarannya juga tidak boleh lebih 10%, tapi di bawah itu juga boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tanggapan saya atas 3 pertanyaan, masing-masing dari Pak Henry Wijaya, dari Pak Marten. Tetap semangat untuk mengawal. Anda, Pak Marten, adalah pendamping desa, dituntut untuk tetap punya semangat mengawal desa-desa ini sesuai dengan regulasi. Jadi kalau ada desa yang mau melenceng dari regulasi, tugasnya Pak Marten untuk mengingatkan. Kalau sudah diingatkan tetap ngotot tidak sesuai dengan regulasi, maka resiko ditanggung masing-masing. Oke, dengan Pak Kades Citebu. Terima kasih 3 pertanyaan ini. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih juga Bapak yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya melalui YouTube. Silakan rekan-rekan panitia yang sudah merekap pertanyaannya. Jadi kumpul 3 juga Pak atau 1? 3 aja, sesudah 3 ini tutup. Oh iya. Kita udah mau makan. Yang pertama ini ada dari pertanyaan di kolom chat Zoom juga dari Bapak Fadlun TAPM Kabupaten Aceh. Bagaimana bentuk kegiatan ketahanan pangan yang desanya berada di dalam kota tanpa persawahan, perkebunan, tanpa perikanan, tanpa hutan, dan tanpa saluran irigasi? Gitu Pak Dir. Berikut pertanyaan kedua dari Bapak Paulus, Desa Tadisi Kabupaten Mamasa, ini dari YouTube. Apakah dana operasional 3% bisa untuk insentif RT dan RW, Linmas, LPM? Apakah dana operasional pemerintah desa boleh untuk SPPD, aparatur desa atau Kades dalam koordinasi ke kecamatan atau kabupaten? Pertanyaan ketiga. Terima kasih. Masih ada 1 pertanyaan lagi.
Nah, ini ada pertanyaan ketiga dari YouTube juga, Pak. Dari Bapak Surya Putra. Ini pertanyaan dua orang yang sama, jadi digabungin dari YouTube. Ada Umi Zuhroh. Izin bertanya, pemberian makanan tambahan untuk anak gizi buruk usia di atas 24 bulan sampai 59 bulan, apakah bisa menggunakan dana desa? Dana desa untuk BLT desa minimal berapa persen? Dan persentase untuk kegiatan kesehatan stunting berapa persen dari dana desa? Ada 3 pertanyaan, Pak Direktur. Kami berikan kesempatan, silakan. Baik, saya akan menanggapi 3 pertanyaan berikut. Pertama dari Pak Fadlun, TAPM Kabupaten Aceh. Kabupaten Aceh besar atau apa nih? Karena Kabupaten Aceh besar kali ini ya. Karena Kabupaten Aceh itu macam-macam. Ada Aceh besar, ada Aceh Tenggara, ada Aceh Timur, ada Aceh Barat. Tapi walaupun demikian tidak lengkap. Pertanyaan Pak Fadlun, bagaimana bentuk kegiatan ketahanan pangan yang desanya berada di dalam kota, tidak punya persawahan, tidak punya perkebunan, tidak ada kawasan-kawasan untuk perikanan, tidak ada hutannya, tidak ada saluran irigasinya. Pertanyaan ini menarik, dan pertanyaan ini saya temukan dari desa-desa yang ada di Jogja, di Bantul, di Sleman, di Kabupaten Sleman, Jogja juga ada nanya, gimana nih? Saya menemukan kepala desa di Sleman nanya, Pak, bagaimana ini desa saya ini penuh dengan ruko-ruko, ada hotel, bangunan perkantoran, dan warganya memiliki lahan yang sempit. Pertanyaan serupa saya temukan di Aceh, Kota Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh ada 2 desa yang bertanya ke saya, Pak, kami ini wilayah-wilayah bisnis, banyak ruko-ruko yang jual-jual, tidak ada lahannya. Sementara kegiatan untuk ketahanan pangan ini adalah menu wajib. Apa yang kami lakukan? Di beberapa tempat yang kami temukan, karena ini sifatnya wajib dan arahan Undang-Undang APBN, maka kegiatan-kegiatan untuk ketahanan pangan ini bisa dalam bentuk kegiatan hidroponik. Jadi hidroponik, tanaman keluarga. Misalnya pakai hidroponik di rumah-rumah warga untuk sayur mayur. Boleh menggunakan dana desa. Atau bioflok. Bioflok itu kolam ikan dari terpal. Pak Fadlun dari Kabupaten Aceh, saya menemukan, saya lupa nama desanya, salah satu desa di Kota Banda Aceh, desa yang kemarin kita undang ke Jogja itu desa apa namanya? Desa Lampulo, Pak Fadlun ya. Desa Lampulo di Kota Banda Aceh, itu desanya juga kan kota, perkotaan lah, namanya saja Kota Banda Aceh. Tapi dia membuat bioflok, kolam dari terpal di lahan-lahan warga yang masih kosong. Dan hasil bioflok itu, karena biofloknya ini dia kasih bibit ikan nila, bibit ikan emas, bibit ikan lele, hasil panen bioflok itu dibagikan ke warga-warga kurang mampu dan rawan gizi, atau mungkin warga yang di dalam rangka pencegahan untuk stunting ini. Jadi itu keren sebenarnya. Jadi warga-warga desa-desa yang lahannya terbatas, nggak ada persawahannya, nggak ada kebunannya, perikanannya, hutan, irigasinya tidak ada, bisa dalam bentuk hidroponik, bisa dalam bentuk bioflok tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kedua, coba ditampilkan dari Pak Paulus, Desa Tadisi Kabupaten Mamasa, juga dari DPP Kecamatan Anggana, bertanya melalui YouTube, apakah dana operasional 3% ini bisa untuk insentif RT, RW, Linmas, LPM? Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dana operasional ini, tetapi menyeluruh dana desa ini bukan untuk dibagi-bagi sebagai honor, tetapi
Sekali lagi dana desa ini kan boleh sumbernya dari lain. Kalau RT RW mau dikasih insentif tapi sumbernya dari APBD kabupaten, silakan. Melalui dari dana ADD yang numpang di APBD, silakan. Tapi dana desa tidak diperuntukkan untuk bagi-bagi insentif ke RT RW, Linmas, LPM, organisasi apa saja. Dan pertanyaan keduanya, apakah operasional pemerintah desa boleh untuk SPPD, aparat desa, kades dalam koordinasi kecamatan kabupaten? Boleh, karena operasional itu kan di dalamnya ada biaya bensin, biaya transport. Bagi desa yang jauh sekali di pedalaman, ingin dikoordinasi di kabupaten, memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari untuk sampai kabupaten, kan tidak mungkin selesai kabupaten langsung pulang. Pasti nginap di kabupaten. Biaya penginapannya juga boleh. Jadi sifatnya biaya koordinasi ini operasional yang menunjang tugas-tugas pemerintah desa yang berkoordinasi di dalam kabupaten yang sama. Di dalam kabupaten. Tapi kalau berangkat ke Jakarta, tidak boleh lagi dari operasional ini. Boleh, bukan berarti kepala desa tidak boleh ke Jakarta. Boleh ke Jakarta, tetapi memakai sumber pendapatan lain. Misalnya ADES-nya atau ADD-nya, ada nomenklatur begitu, boleh-boleh saja. Tetapi kalau dari dana desa, sekali lagi tidak diperkenankan untuk memakai berkoordinasi di luar kabupaten yang bersangkutan. Pertanyaan ketiga, pemberian makanan tambahan untuk anak gizi buruk di atas 24 bulan sampai 59 bulan. Apa boleh? Boleh. Boleh untuk pemberian makanan tambahan. Bisa digunakan dari dana desa ini. Kemudian minimal berapa untuk BLT? Tidak ada minimalnya. Persentase untuk kesehatan stunting berapa dari dana desa? Stunting atau kegiatan-kegiatan yang mendukung program-program di bidang kesehatan sesuai kewenangan desa, persoalan di tiap desa ini berbeda-beda, tidak sama dengan yang lainnya. Tentu desa A yang punya banyak kasus stunting membutuhkan anggaran yang berbeda dengan desa B yang belum memiliki stunting. Desa A mungkin akan memberikan makanan tambahan, mungkin memberikan akan sosialisasi dan lain sebagainya. Sementara desa B yang tidak punya kasus tetap dapat menggunakan tapi anggarannya lebih sedikit karena mungkin hanya sosialisasi saja yang diberikan kepada warga agar tidak terjadi stunting di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian, 6 penanya yang saya tanggapi. Saya ingin sekali berlama-lama dan lebih lama lagi kepada Ibu dan Bapak sekalian, tetapi teman-teman kita di Indonesia Timur sana sudah jam 1:30, mungkin sudah perlu isoma. Kita sebagai ucapan terima kasih saya atas perhatian yang konsisten yang mengikuti Zoom ini, semua kepala desa, semua pendamping, semua warga desa, sebagai ucapan apresiasi saya, terima kasih saya atas sertaan Ibu dan Bapak sekalian, saya akan menghadiahkan sebuah pantun penutup. Bawa peti ke kantor BUMDes, melewati kali berair amis. Setiap kulihat senyum Pak Kades, kopi hitam pun terasa manis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa yang sudah memaparkan pada kita terkait dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 yang baru saja diterbitkan tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 ini. Sudah diberikan juga kesempatan kepada Bapak Ibu yang bergabung untuk bertanya dan berdiskusi langsung pada Bapak Direktur. Semoga ada kesempatan di lain waktu ya Pak ya. Bapak Ibu dari daerah bisa berdiskusi kembali bersama Bapak Direktur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin tamu undangan yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik.
melalui kanal YouTube, melalui Zoom meeting, dan juga yang hadir secara langsung di ruang rapat kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami menginformasikan kepada Bapak Ibu yang hadir secara virtual untuk dapat mengakses materi yang telah dipaparkan tadi melalui link yang kami berikan berikut. Dapat disimpan atau di-scan. Link ini dapat diakses, materinya dapat diakses nanti setelah kegiatan ini selesai. Dan silakan juga kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikuti akun media sosial kami, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Kami memiliki akun media sosial Instagram dan YouTube, di mana nanti Bapak Ibu dapat mengakses informasi-informasi terbaru, terupdate terkait kegiatan-kegiatan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa dan juga kebijakan-kebijakan terbaru terkait penggunaan dana desa. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini dapat dijadikan acuan bagi Bapak Ibu dalam menyusun kegiatan-kegiatan di desa. Dan juga kami mengingatkan sekali lagi kepada hadirin untuk dapat mengisi link presensi yang sudah dibagikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Yuni Latifah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta. Nah, yang pertama itu mereka harus pegawai Kementerian Desa, wajib.